welcome back to Silent Trader Academy Channel. Masih berjumpa kembali dengan saya, Om Silent, ya salah satu influencer, salah satu mentor saham yang berlisensi OJK, WPP, dan WMI, dan juga bersertifikasi kompetensi Certified Securities Analyst dan juga Certified Technical Analyst. Ya, jadi merupakan salah satu mentor yang sudah memiliki lisensi dan background yang jelas. Ya buat teman-teman yang mungkin baru bergabung pertama kali di video ini merupakan video market briefing yang sebenarnya semula di post tiap hari sekali. Ya, tapi memang karena kondisi market yang lagi down, peminat di saham juga lagi turun, sehingga saya hanya upload per seminggu sekali. Jadi pembahasannya untuk seminggu ke depan. Jadi buat teman-teman yang baru kenal YouTube channel ini, jangan lupa di like, di komen, dan juga di subscribe, karena ke depannya akan banyak sekali video-video edukasi yang teman-teman juga bisa cek. Beberapa sudah ada di YouTube channel kita, seperti Bibos Belajar Bareng Om Silent yang sudah kurang lebih belasan episode. Oke, sebelumnya thank you juga yang udah request pertanyaan. Jadi buat teman-teman mungkin next yang mau request pertanyaan sama apa yang mau di request, teman-teman bisa follow dulu. Ya, teman-teman bisa follow terlebih dahulu Instagram saya, ya, ataupun TikTok, Telegram dengan nama yang sama. Waspada penipuan yang mengatasnamakan saya. Apalagi saya nggak pernah jualan handphone. Itu udah pasti penipuan, ya. Cek link yang ada di bio, ini merupakan link resmi kita. Seperti itu. Dan saya biasa request setiap hari Jumat ya untuk pertanyaan. Jadi thank you buat yang udah request. Sebelum kita mulai, saya mungkin akan menginformasikan beberapa hal gitu ya teman-teman ya. Saya akan menginformasikan beberapa hal terkait event-event yang sedang kita lakukan ya. Terakhir dari Jumat kita udah live bareng OCBC 2,5 jam. Ini kita bahas secara gratis. Mungkin next event kalau teman-teman yang berhalangan bisa ikut. Lalu reminder ya, kita open VVIP Silent Investor teman-teman ya. Kita open VVIP Silent Investor. Ini kita hanya buka 3 bulan sekali. Ya, kita hanya buka 3 bulan sekali. Dan ya ini kondisi portofolio terakhir kurang lebih ada yang minus, ada yang profit, tapi secara overall kita profit seperti ini. Dan secara growth portofolionya itu udah lebih dari 60%. Jadi buat teman-teman yang mau coba diversifikasi, kita open per 3 bulan dan sistem joinnya pun per 3 bulan. Jadi misalnya satu kuartal itu 275.000 atau kurang lebih setara 90 ribuan aja. Murah gak? Murah banget gitu ya. Dan kalau mau silakan, karena kita buka 3 bulan sekali dan per tanggal 29 sampai 31 kita close regis. Jadi nanti linknya akan saya share di video di bawah ini, di description, nanti teman-teman bisa join. Ya, lalu kita juga open kuota gratis buat teman-teman mungkin yang nggak mau berbayar di VVIP Trader ataupun VVIP Investor. Dimana kalau VVIP Trader sebenarnya murah juga gitu ya teman-teman. VVIP Trader itu start dari 150.000 per bulan. Bahkan kalau lagi promo cuma 120 atau 100.000. Tapi kalau teman-teman masih merasa nggak mau berbayar, teman-teman bisa buka MNC Sekuritas dulu pakai kode SALSOS8 dan teman-teman langsung dapetin 1 bulan gratis untuk join bareng teman-teman yang contohnya ya, saya kasih contoh itu ada di bulan Oktober, total 82 orang dan ini gratis. Ya, dan saya share nih, ini adalah list-list teman-teman yang berhasil ya, yang berhasil lanjut ke program berikutnya, bahkan sebagian diantaranya itu dapat VVIP, fasilitas yang full, yang berbayar 150.000 tapi nggak perlu bayar. Jadi buat teman-teman yang mau open MNC silakan. Kita memang bertujuan ke depannya agar semua program-program kita nggak usah berbayar ya. Jadi teman-teman dapat bimbingan khusus yang teman-teman sering cek di sosial media kita. Saya sering posting track record kita bagaimana. Yang mau join silakan, yang nggak mau setidaknya follow dulu sosial media kita biar tetap dapat update-nya. Oke ya, lalu tanpa panjang lebar kita akan langsung bahas market. Dimana kalau kondisi ya, kalau kita perhatikan kondisi memang agak sedikit memprihatinkan ya. Jadi kalau kita perhatikan masalah dolar ini akan masih menjadi momok yang menakutkan gitu ya. Dan memang prediksi dari beberapa pakar soon or later pasti di atas 16.000. Dan kalau itu terjadi, maka mau nggak mau BI masih akan potensi jadinya menaikkan bunga ya. Yang tadinya BI itu udah menahan kenaikan suku bunga karena dianggap inflasi udah terjaga. Bahkan currency kita sempat di bawah 15.000. Itu juga yang menyebabkan market kita lumayan bullish gitu ya dari Juli Agustus, karena dolar di bawah 15.000. Tapi menjelang bulan September Oktober kita juga udah mulai struggling dan puncaknya memang pas ya. Jadi kenaikan antara dolar terhadap market itu sangat ini saya kasih contoh ya.
Nah, jadi ini bercrossing ya, kenaikan dolar ya dan penurunan market nih terjadi yang namanya crossing, dead cross. Jadi ketika ini terjadi teman-teman, yang kita lihat saat ini babak belur ya, dan masih potensial akan terus. Kalau suku bunga naik pasti outflow di pasar modal tuh masih besar. Memang tetap kita bisa trading, kayak contohnya di hari Jumat ya, kalau teman-teman ikutin kita follow cuan di Brand, cuan di Medco dan beberapa emiten lain. Tapi secara overall memang kondisi marketnya tidak terlalu bagus ya, dan teman-teman perlu bimbingan ya. Dan kalau nggak mau bayar, yuk bareng kita, gratis bimbingannya kayak gitu ya. Jadi untuk market kurang lebih outlooknya masih secara teknikal sebenarnya ya, kalau kita dalam kacamata yang lebih luas, kita lihat bahwa market ini memang konsolidasinya masih panjang ya. Jadi kalau kita lihat dari awal bulan awal tahun ya 2024, kita lihat bahwa IHSG ini bergerak dalam fase yang non trending sebenarnya, jadi sideways panjang ya. Begitu pula juga sebenarnya dari akhir Desember atau awal Desember lalu, dimana kalau kita perhatikan market bergerak di range kurang lebih 7.000 sampai 6.500-an. Nah, ini memang jadi target penurunan ya. Dan kalau kita perhatikan juga kan outflow masih terus terjadi, dan kalau kita perhatikan ya, dia masih buat lower low ya, dia masih buat lower low, lower high, dan jebol juga, breakdown juga di EMA 200. Ini jadi sinyal yang sebenarnya masih kurang baik. Lalu kalau teman-teman masih ragu, kita di VVIP itu ada fasilitas bot, yang mana salah satunya kita bisa ngecek ya foreign flow dari market ataupun bahkan foreign flow dari bank ya. Saya kasih contoh mungkin BBC. Nah, kalau kita perhatikan ya, sejak drop ini didukung dengan outflow market yang luar biasa. Bahkan kalau kita lihat BBCA juga outflow ya, BBRI juga outflow. Jadi sebenarnya memang penurunan market ini masih lumayan masif, dan ya kita belum tahu nih sampai kapan hal ini terjadi. Tapi pada intinya sih harusnya penurunan untuk minggu ini ya, minggu ini harusnya penurunannya mulai reda, tapi bukan nggak mungkin masih ada potensial penurunan yang bisa terjadi. Jadi tetap hati-hati. Tapi di satu sisi kalau investor sebenarnya peluang, makanya kita teman-teman invest tuh lagi pada happy. Kenapa? Karena oke, nggak apa-apa, saham gue lagi pada minus atau lagi turun, tapi kesempatan kita bisa nambah. Karena dari beberapa bulan terakhir nggak dikasih nambah ya, kita mau nambah tapi nggak dikasih nambah gitu ya. Nah, itu kurang lebih mungkin outlook terkait market. Lalu kita akan bahas ya requestan dari teman-teman. Thank you yang udah request. Saya akan coba bahas semuanya. Pertama ada STRK. STRK jujur saya no comment ya, karena track record IPO-nya. Oh iya, saya mau remind juga, kita besok akan ada live bareng emiten yang mau IPO, yaitu RGAS. Jadi kita dapat kesempatan untuk bincang-bincang 1,5 jam. Teman-teman bisa tanyakan ya, teman-teman bisa list pertanyaan di kolom komentar, atau nanti di Instagram saya open question box. Teman-teman bisa tanya nih ya, untuk IPO-nya si RGAS itu gimana. Oke. Lalu berikutnya ialah STRK, saya no comment. Ini pergerakan emiten yang random ya, pergerakan emiten yang random. Jadi saya no comment karena broker repo. Cuman track recordnya ya, ini yang perlu dicatat adalah track record dari emiten-emiten yang underwriternya seperti STRK itu endingnya selalu nggak bagus. Jadi ya paling copet secukupnya, tetap berhati-hati ya. Intinya sih nggak bertahan lama, 3-6 bulan setelah listing pasti keok gitu ya. Lalu berikutnya PBSA. Wow, perusahaan apa nih PBSA? Likuiditasnya perlu diperhatikan ya. Kecuali mungkin kita untuk trading sendiri it's fine, tapi ya ini harus dicek juga. Kadang kalau misalnya kita RD-nya 100 juta nggak bisa beli juga ya. PBSA no comment, non trending ya, masih non trending ya, non trending besar, sideways besar. Kecuali kita bisa pasang automatic order breakout ya. Kalau di MNC bisa tuh, enak aja pakai GTC bisa, atau pakai break ordernya MNC ya. Itu setting sebulan udah, kita tinggal tidur ya. Itu 378 area resistance yang harus dijebol. Jadi mungkin ya di sini lah pasang setting kalau mau ya untuk PBSA. PTPS. Oke, ini IPO. Jadi coba kita review ya. Ini kan IOTF. Jadi selain brand dan STRK, Koci, IOTF, Koka, PTPS semua belum ada yang naik. Nah, cuman biasanya setelah
market kondisi seperti ini, ada kecenderungan emiten-emiten IPO itu ya dari tadi yang saya sebutin, ada kemungkinan diantara itu bisa gerak. Ya, ada potensial. Cuman kalau mau kita bedah ya paling kita harus bedah time frame yang lebih pendek sebenarnya. Ya, contoh, PTPS kebentuk nih ada di 102, 103 misalnya. Ya, resistance ada di 123, 124, 125. Maka kita sebenarnya bisa coba buy on weakness di area sini dengan stop loss 102, 103. Ya, kita bisa jual di sini ya 118 sampai 124. Atau kalau Anda mau confidence ketika dia bisa breakout 124, 125 dengan volume. Nah, itu tinggal kita setting pakai break order. Di MNC sekuritas itu kita bisa setting kondisi-kondisi. Jadi nggak perlu beli sekarang. Beli ketika terjadi ada pergerakan. Ya kalau mau buy on weakness ya di bawah 110. Gitu. Cuman ini memang hanya pure mengharapkan ada yang goreng. Ya. Jadi tetap ada unsur spekulannya. Kalau kita lihat akumulasi dalam 2 minggu sih lumayan ya. Lumayan ada yang nampung. Kalau Koka coba. Oh, ini Koka crossingan ya, masih distribusi. IOTF masih terlihat crossingan. Habis IOTF apa lagi? Koci masih distribusi. Jadi yang tadi menarik berarti si IOTF yang lumayan lah ya, sama PTPS. Ya, jadi kurang lebih itu mungkin bisa kita perhatikan tuh dari sisi flow-nya. Ya kayak IOTF juga bagus nih, kalau bisa break 107, 109 kita pasang automatic alert aja. Ya, dia bisa jebol ya happy gitu ya untuk kita. Lalu berikutnya ada auto. Nah, ini menarik ya. Jadi mungkin ada yang nanya GJTL atau enggak ya. Nanti saya bahas bahwa kalau Anda ingat sih, saya udah di berapa video terakhir ya, saya tuh udah bilang bahwa otomotif harusnya kuartal 3 bagus. Ya, tapi saya nggak nyangka sih GJTL yang bagus ya. Gitu. Saya prediknya kayak model auto, yang mana auto itu kan memang multi baggernya kita di VIP silent investor, kita beli dari 1100 ya, kita TP di 3000 plus dan saya masih hold karena dia bagi dividen kan juga masih kencang ya. Nah, bicara terkait auto, saya nggak tahu LK-nya udah keluar atau belum, tapi saya optimis bahwa bagus ya, karena auto ini ibaratnya benchmark otomotif sebenarnya menurut saya ya. Kita kesampingan Astra, karena kan Astra itu perusahaan induk, di dalamnya ada sawit, ada ini, ada itu, tidak relevan. Tapi kalau spesifik di otomotif, auto itu bisa jadi benchmark menurut saya. Ya, dibandingkan mungkin otomotif lain gitu. Jadi harusnya bagus kuartal 3. Kuartal 2 turun ya banyak faktor ya. Faktor lebaran ya, industri banyak tutup dan sebagainya. Tapi kalau saya lihat otomotif harusnya masih oke. Dan melihat contoh GJTL bukan nggak mungkin ini ngikut nih. Ya, GJTL nanti Dharma. Ya, ini kan saham-saham lama yang probably bisa balik lagi. Rotasi sektor, ingat rotasi sektor. Nah, dan bertepatan sampai nanti minggu depan nih, ya seminggu ke depan banyak banget emiten yang rilis. Jadi dalam seminggu 2 minggu ke depan akan banyak sekali emiten-emiten yang rilis laporan keuangan dan kesempatan. Ya, kalau kita bisa chip in untuk bisa taking profit. Secara teknikal tren panjangnya auto masih bagus kalau kita lihat. Mungkin kalau kita lihat daily agak serem ya. Tapi as long as kita lihat weekly monthly tuh monthly masih sehat banget. Ya, bahkan closing monthly masih di atas 2000 moving average 500 moving average 5. Ya, dia masih di atas area breakout di 2800. Jadi ini masih bagus banget gitu untuk auto. Ya, saya bisa bilang bagus karena saya juga pegangnya masih di bawah. Ya, atau kalau daily dia masih bertahan di atas MA 200 ya, so far so good. Kan gitu ya. Jadi secara tren panjang sebenarnya masih bagus untuk auto. Tinggal mungkin katalis dari LK bisa ngangkat. Ya. CRSN ini juga ada volume yang dalam seminggu terakhir coba kita tracking. Meskipun ini ya lebih ke broker-broker profit repo ya. Tapi ini ya lumayan menarik lah. Ya, kita tahu ada yang sedang transaksi di sini ya dengan cost 105 106. Kita bisa pasang alert 110. Nah, kalau teman-teman MNC langsung pasang break order 110. Ya, itu bisa. Jadi ya ini bisa masukkan ke dalam watchlist lah. Ya, ini bisa masukkan ke dalam watchlist untuk si CRSN. Ya, karena ada pergerakan, frekuensinya meningkat.
ya, frekuensinya juga meningkat. Jadi kita bisa coba pantau alertnya di 110 111 gitu ya. Lalu berikutnya ada MDKA. Kayaknya MDKA itu masih tewas ya menurut saya. Jadi kalau Anda mau gold mungkin bisa filter tradingnya di harta, kalau nggak di Archie. Ya ini yang merupakan yang lebih relevan, karena MDK juga sebelum rally dia udah naik banyak dari sebelum pandemik. Ya, sebelum pandemik ini MDK tuh naiknya udah tinggi banget, teman-teman. Jadi apa namanya, udah rotasi sektornya untuk istirahat memang. Ya, cuman memang kalau penurunan tajam biasanya memang ada technical rebound. Tapi kalau kita lihat bottomnya, ya ini bottom pertama 1006, bottom terdekat mungkin di 2000 ya. Nah mungkin nanti tunggu 2100 2000 bisa dipantau. Ada kemungkinan dia technical rebound ya, karena di angka psikologis juga ya. Dan saya udah bilang ya, banyak banget, oh Mui MDK bisa breakout. Saya bilang no, hati-hati, dia belum confirm ya jangan beli. Dan puncaknya ketika dia breakdown di sini, ini adalah puncak dimana kita harus say goodbye untuk MDKA. Ya, berikutnya Tekim, ini juga perusahaan bagus ya. Tekim INKP monopoli ya, tapi mungkin kalau mau lihat dari market leadingnya, meskipun ini sama-sama grupnya Sinarmas, INKP sebenarnya better. Tapi balik lagi, Tekim INKP sebenarnya kurang lebih sama ya. Udah divergent juga nih, kan divergent nih ya. Di sini ada sorry, ini belum divergent ternyata ya. Divergentnya belum, tapi ya kalau kita lihat dengan kondisi ini udah dia buat pattern falling wedge udah lumayan rapih ya. Harusnya sih soon or later dia juga bisa technical rebound ya, karena kalau kita perhatikan dia berhasil breakout ya di 7500-an, dan ketika market turun Tekim masih bisa konsisten di atas 7500, which is itu merupakan area retrace atau area pullbacknya ketika dia breakout ya. Dan melihat kondisi market yang mungkin turunnya udah nggak banyak, maka menurut saya untuk swing trader nih bisa coba chip in. Gampang ya, stop loss 7500 saja. Atau di sini kebetulan ada EMA 200 di 7100 7200, itu bisa kita manfaatkan ya. Dan ingat, biasanya pemilu permintaan kertas itu tinggi. Nah, tinggal kita cari perusahaan mana yang lebih diuntungkan, karena sebenarnya perusahaan kertas itu cuma 2 sebenarnya ya. SPMA itu lebih ke tisu. Jadi sebenarnya nggak terlalu related, ada campur tangan dengan INKP ataupun Tekim. Ya, kurang lebih gitu. GJTL ini faktor LK, ya saya belum ngecek sih, cuman ya ini untuk fast trade boleh. Ya, saya nggak tahu kalau Kengong jual full atau belum, tapi setahu saya beliau masih pegang. Ya, cuman mungkin pegangnya udah nggak sebanyak waktu dia TP di sini. Cuman pada intinya untuk fast trade GJTL masih oke. Ya, tapi ingat ya, kita udah tahu GJTL dari 1400 pun bisa dibawa balik ke 600. Jadi bukan nggak mungkin kalau dia digoreng lagi bisa turun lagi ya. Jadi untuk fast trade saya pun belum berani rekom ya, kita akan wait and see dulu. Tapi mungkin ini menunjukkan sektor otomotif dan related bisa jadi akan comeback di kuartal 3 karena rotasi sektor ya. Jadi kemarin komoditi migas ya, mungkin ada rotasi sektor yang baru. ULTJ ini juga mungkin kita bisa sambil cek di LK-nya. Jadi trading di periode LK tuh memang kita harus ngecek juga LK-nya. Suka nggak suka ya, kita trader, apalagi investor, kita trader itu udah pasti harus banget untuk ngecek ya, apalagi investor ya. Kita trading aja harus ngecek, apalagi investor. Secara technical weekly time frame panjang sebenarnya udah koreksi yang signifikan ya untuk ULTJ. Even kalau kita mau buat trading plan pun gampang ya. Ini ada 1540-an atau kurang lebih di 1600 di sini, itu jadi batas stop loss. Bisa gak? Bisa banget ya. Target sebenarnya dia harus balik ke 1700 sampai 1800. Ini adalah area resisten waktu si ULTJ breakdown. Nah, sebenarnya kalau mau ya kita buy on validation itu lebih bagus sebenarnya ya. Jadi buy on validasi itu lebih bagus kalau teman-teman mau coba. Ya, jadi kalau kita perhatikan kan ini volumenya masih kecil, kenaikannya belum banyak. Nah, ketika dia bisa break dengan volume yang meyakinkan, ini meningkat, nah ini baru suggest. Tapi kalau mau sekedar buy on weakness sebenarnya bisa ya. Dengan tadi stop loss 1600 misalnya. Ya, TP 1700 ke atas itu bisa. Kalau dari flow coba ya. Saya udah lama sih, kita berapa kali di bulan Agustus tuh kita sering banget trading ULTJ ya, Juli Agustus. Netral ya. Secara akumulasi pun juga netral.
Lalu berikutnya ada Seger. Seger saya no comment. Ini perusahaan yang banyak sekali kepentingan sendiri, yang goreng juga orang-orang mereka sendiri. Yang saya mau kasih suggest ke teman-teman, teman-teman bayangin dia dari 600 dalam bulan Agustus aja ya. Bulan Agustus udah ke 2.800, kurang lebih berarti udah profit hampir 500%. 400% lah, yang 4 kali lipat dalam waktu 2 bulan. Jadi ya ini suatu pemikiran bahwa mau naik seberapa banyak lagi. Nah, itu yang harus teman-teman pikirin. Ya, dia mau naik seberapa banyak lagi. Jangan sampai teman-teman tuh dibodoh-bodohi sama market maker, ujung-ujungnya teman-teman yang rugi sendiri. Gitu ya. Jadi, saya hampir nggak pernah rekom emiten-emiten seperti ini ke member. Karena saya tahu ini something yang kita retail nggak bisa tahu sedang apa terjadi. Dan kalau kita masuk terlalu banyak, udah pasti kita dikerjain. Ya, kan sayang ya, kita ngumpulin cuan capek-capek, sekali iseng mau masuk di satu saham, kebanting. Ya, itu prinsip saya. Tapi kalau teman-teman memang gaya tradingnya seperti itu, silakan. Yang penting disiplinnya di sini ya. Ini kunci disiplin. 2000. Udah, ini harga mati 2000 jebol lepas. Nah, cuman biasanya meskipun kita udah setting di 2000, tapi biasanya karena udah ARB sekarang 25%, ini sekali turun kayak gini nih. Nah, otomatis kita pasti reject. Ujung-ujungnya kita nyangkut. Kecuali Anda pakai MNC, ya, di setting dengan baik di MNC 90% pasti kejual. Meskipun jualnya jual ruginya dalam, tapi tetap bisa kejual. Gitu ya, teman-teman ya. Lalu berikutnya BP, ada peningkatan volume, yes, tapi ingat BP itu memang repo. Ya, jadi brokernya nggak perlu dicek, cek price actionnya aja. Ya mungkin aja sih ya dia bisa technical rebound ke 130. Ini kan area pullbacknya ya, yang mana sebenarnya belum kesentuh nih sejak dia breakdown di bulan Juli kemarin ya. Belum berkesempatan. Kalau kayak gini enakan bisa buy on breakout. Tapi saran saya sih banyak emiten yang lebih menarik ya, daripada kita berharap sama emiten repo kayak gini. Tapi kalau mau mendingan buy on breakout 118 boleh ya, 120 ke atas boleh di setting. Atau breakout di 114, 115 dulu nih. Ini kan dari kemarin nggak tembus-tembus. Nah, ini dia breakout di situ bisa pantau. Tapi saya nggak terlalu suka untuk emiten kayak BP yang repo-repo gitu, saya nggak terlalu suka. Kecuali trading sendiri. Tapi kan saya sebagai mentor ya, yang profesional, yang bersertifikasi, yang license, ada kode etik, saya menganjurkan rekomendasi yang disclaimer on tentunya nggak bisa sembarangan. Dan saya tetap mikirin ya, member-member saya, nasabah-nasabah saya harus dapat emiten yang setidaknya nggak aneh-aneh gitu ya. Lalu Goto juga udah saya bilang ya, setelah breakdown di 81 saya goodbye. Banyak yang bilang waktu itu Goto bisa breakout. Saya pikir ya kalau bisa breakout valid, tapi pada faktanya belum. Makanya that's why trader itu butuh validation ya. Sebagai trader kita butuh yang namanya validasi, teman-teman. Ketika kita sudah bisa memvalidasi, kita setidaknya akan memfilter kejadian-kejadian di mana potensi kita bisa nyangkut. Yang harusnya kita bisa nyangkut karena kita udah menunggu validasi yang tepat, kita jadi nggak ikutan nyangkut. Ya, saya no comment ya overall. Cuman pada intinya sih kalau Goto di 50, kalau mau coba beli silakan aja. Karena logikanya kalau Goto ya karya anak bangsa ini hancur, dimana Goto itu Tokopedia dan Gojek itu platform yang sangat besar dan berpengaruh. Kalau sampai itu kolaps, itu dampak ke ekonominya nggak main-main. Dan bisa dipastikan bukan Goto aja yang babak belur, mayoritas perekonomian di berbagai industri juga bisa hancur ya. Nah, ini kan cuman masalahnya di harga saham aja ya, dimana harga saham banyak faktor juga yang mempengaruhi, bukan hanya dari sisi kinerja. Jadi makanya saya bilang kalau dia ke 50, ada uang dingin 1 juta 2 juta, coba masukin nggak apa-apa, karena udah resikonya udah minim ya. Itu kalau di 50 gitu ya, teman-teman. Lalu berikutnya ada KKGI. Biasanya ini akan bagi dividen di akhir tahun ya. Ini bisa dicek jadwalnya. Katalis belum ada, volume kecil. Kita juga terakhir cut loss di KKGI itu di bulan September atau Agustus, saya lupa. Belum ada tanda-tanda ya, teman-teman ya. Cuman memang udah bottoming, biasa ada rejection sebelum nyentuh EMA 200.
Ya, harusnya sih nggak akan breakdown di 460 ya. Jadi kemungkinan akan ada bottoming di sini baru rebound. Ya, reboundnya tes di 500, tapi kalau dia nggak bisa balik 500, abis itu lanjut turun lagi. Itu tuh KKGI ya outlooknya ya. Berikutnya ada Cevin, ini juga related dengan otomotif. Cuman LK-nya udah keluar dan memang ya sebenarnya menurut saya LK-nya fine-fine aja. Ya, menurut saya oke-oke aja sih. Ya, cuman memang karena emiten ini kan udah naiknya tinggi juga ya. Jadi mungkin nggak terlalu bisa ngangkat LK kemarin. Karena ya nggak superior banget, tapi sebenarnya udah bagus. Secara teknikal nih di minggu lalu juga udah saya bahas ya. Cevin ini bagus banget, udah bottoming, udah low risk dan pas di 200 dan pas juga ya, dia reject abis itu langsung rebound. Dari 470-an ya, dari 470-an 460 dia rebound ke 500. Anda beli di 470 jual di 500 saja kan udah 5%. Nah, harusnya ya kalau melihat tren harusnya sih dia nggak breakdown EMA 200. Karena kalau kita lihat weekly, monthly-nya juga koreksi udah pada sehat. Ya bukan nggak mungkin ya akan ada rotasi sektor. Cuman secara volume nih belum. Ya, belum rame. Tapi bisa kita pantau untuk Cevin area supportnya di sini dan low risk. Ya, kalau di bot silent trader bisa. Bisa banget. Tuh areanya tuh dikasih. Ini areanya tuh dikasih. Ya, salah Cevin ini weekly ya misalnya. Tuh weekly-nya di sini. Ini di sini. Jadi di kita ini yang fullnya ya, teman-teman MNC nggak dapat. Tapi teman-teman MNC banyak banget yang bisa upgrade tanpa bayar. Jadi pokoknya enak lah ya, kalau di MNC sekuritas sudah pasti enak. Berikutnya ada IPCC, LK-nya bagus. Ya, ini bisa untuk trade karena ada potensial dia bullish continuation. Chartnya bagus ya. Kenapa? Karena market sejelek apapun dia tahan nggak mau breakdown EMA 200. Ini menunjukkan bahwa partisipasi retail dikit sehingga para maintainer, para market maker itu bisa maintain dan kebukti. Ya, LK keluar reject, support, breakout. Ya, breakoutnya juga dengan volume yang ya oke overall. Ya, tinggal kita batasin di 700 kalau untuk trading stop. Yaitu jadi untuk weekly monthly harusnya oke, progress harusnya arahnya masih ke atas. Balik ke sini karena dia udah breakout trend line dengan volume. Ya, kalau kita mau ngukur target sebenarnya bisa-bisa aja sih. Ini tinggal tergantung persepsi ya. Coba. Ya, kurang lebih dia lebih tinggi atau kurang lebih di 900 target pattern. Untuk si IPCC ya kurang lebih ada di 900 target pattern, dan itu pun mungkin bisa capainya bisa berbulan-bulan karena IPCC tipikal saham slow. Ya, tapi dengan katalis LK, IPCC ini kan juga memang di bidang kurang lebih bongkar muat otomotif ya. Dia dominan otomotif dan alat berat. Jadi ya itu juga menunjukkan bahwa ada potensi memang otomotif bagus di kuartal 3. Best LK-nya kemarin kurang bagus ya, lahan industri lagi lesu. Tapi kalau kita lihat memang ini perusahaan udah lumayan low risk ya. Ya, mau bagaimanapun dia tahun ini bisa turn around gitu ya untuk best ya, dihargai mungkin kurang lebih di 120 ya best price ya, 120 130 ya. Kalau dikasih ke situ untuk invest long term sebenarnya fine aja ya, karena kan dia demand-nya di sini. Itu untuk base. Tapi balik lagi ya, time frame-nya mungkin harus kita perhatikan karena suku bunga juga lagi tinggi ya, dan program PPN pemerintah itu kan lebih kepada perubahan residensial sebenarnya, sedangkan base ini lebih ke lahan industri. Jadi untuk teknikal jangka pendek jelas no ya untuk si base. Berikutnya LP, ini juga udah pernah saya bahas ya, kita bisa pasang alert di breakout ya di 260 kalau nggak di sini. Dengan ada volume hari dalam minggu kemarin, maka sebenarnya kita bisa memasukkan ke dalam watchlist tentunya ya untuk si LP perkapalan, karena dengan kondisi harga migas yang lagi tinggi juga dan lain sebagainya, demand lagi tinggi, harusnya perkapalan juga dapat cuan. Nah, ini belum pada rilis nih, jadi belum ada patokan apakah emiten-emiten perkapalan bisa profit tinggi atau enggak. Tapi kalau saya lihat harusnya oil profitnya bagus di Q3 dan harusnya akan nge-trigger. Nah, tinggal kita pintar-pintar pilih emiten perkapalan mana yang bisa ngasih cuan yang lumayan. Kurang lebih kayak gitu ya. So, paling itu dulu, dan mungkin sedikit fun fact dari beberapa requestan teman-teman.
ya yang udah tadi kita bahas satu persatu, ada beberapa emiten yang lumayan menarik yang bisa kita tradingkan ya, tapi saya tidak bisa kasih secara eksplisit ya, do your own research teman-teman. Tapi kalau tonton video ini dari awal sampai akhir, teman-teman bisa tahu tuh, oh iya ini emang bagus. Bahkan di beberapa saham saya udah kasih trading plan-nya juga untuk kita trade ya, dan semoga profit buat yang nanya ya. Emiten-emiten yang memang udah jebol support, dan memang kalau kita trading ya disiplin adalah nomor satu. Dan reminder teman-teman, ikutin terus segala event kita di sosial media, jangan lupa di follow, di like, di komen, dan juga di subscribe. Yang mau join eksklusif silakan, kita ada yang gratis dan juga ada yang berbayar ya. Saya Om Silent undur diri, happy weekend, salam Trader Academy, be silent, be patient, be cuan.